Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati pembina Wajihun Nur Bapak Armada beserta keluarga. Yang sama kita hormati Ustadz kita, Ustadz Fakhruddin Nasution, Ustadz Rudi Nauli. Yang saya hormati ibu-ibu yang diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di sini, bisa belajar bersama, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita. Sebagaimana yang kita sepakati bersama bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan hibah. Nah, hibah ini sering disebutkan, tapi takutnya pelaksanaannya tidak tepat. Ya, contoh, Dek, kalau aku meninggal, rumah ini kukasih samamu. Kan gitu kan. Apakah ini bisa dikatakan hibah atau tidak? Kadang-kadang sayangnya suami bercakap dia begitu. Nanti kita akan tengok terpenuhi nggak rukunnya. Kalau tak terpenuhi rukunnya, tak bisa dia jadi hibah. Atau misalnya selama aku masih hidup, ya inilah untukmu. Kalau aku udah mati, balik lagi sama aku. Ini posisinya sebagai apa ini kondisi seperti ini? Nah, ini sering dalam kehidupan kita. Seringkali kita seolah-olah memberi harapan sama orang, tapi palsu. Jadi PHP itu bukan hanya antar lawan jenis, antar sejenis pun bisa jadi kan gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Apa itu hibah? Hibah itu secara bahasa wahaba yuhibbu, hibatan itu artinya adalah pemberian. Ya, hibah itu bahasa itunya asal katanya ya berasal dari kata wahaba yahibu hibatan, itu artinya adalah pemberian. Setiap yang diberi namanya hibah. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara kajian ilmu fikih namanya aqdun yufidut tamlik bila iwad halal hayati tatawu'an. Baik. Namanya hibah itu aqdun yufidut tamlik bila iwadin halal haya tatawu'an. Oke. Jadi yang namanya hibah itu harus ada akadnya. Akad itu biasanya berarti ada rukunnya, ada ketentuannya. Itulah yang dinamakan hibah. Ada, kalau bahasa kita sehari-hari, ada ijab kabulnya. Jadi kalau ada orang ngasih lalu kemudian nggak ada ijab kabulnya, itu bukan hibah. Itu gambaran singkatnya. Yufidut tamlik bila iwad. Dia memfaedahkan, memberikan kepemilikan tanpa ganti. Ada orang dikasih, tapi nanti kau gantian. Itu hutang. Ini aku kasih kau 100.000, tapi nanti kau balikkan ya. Nah, itu namanya hutang. Kalau hibah, dia ngasih nggak pakai harap-harapan untuk dikembalikan. Itu namanya hibah. Jadi kalau dia hibah ada akadnya, lalu kemudian kepemilikannya tadi tanpa ada ganti-gantinya. Lalu kemudian halal haya, wajib diberikan di saat dia kondisinya hidup, bukan di saat dia mati atau menjelang kematian. Nanti rumah ayah ini ada 4, yang ini untukmu, yang ini untukmu, yang ini untukmu, gitu kan. Nah, apakah itu bisa dijadikan sebagai hibah? Nanti ulama menjelaskan.
dalam mazhab Syafi'i itu tidak masuk. Nanti ada penjelasan, ada dalil-dalilnya. Kan sering itu Bu, sering kali ada orang mau meninggal, sudah mau meninggal baru dijelaskannya yang ini bagianmu, ini bagianmu, gitu kan? Nah itu tidak bisa. Lalu kemudian kondisinya adalah tatawu'an. Tatawu'an itu secara sukarela, tanpa ada keterpaksaan. Kalau dia terpaksa, namanya bukan hibah. Jadi syarat utama hibah itu harus ada akadnya. Kalau tidak ada akadnya, tidak bisa dikatakan sebagai hibah. Singkatnya, kalau tidak ada akadnya, tidak bisa dikatakan sebagai hibah. Jadi harus ada akadnya. Nah, di kita suka kali main sukarela. Adalah pakai aja dulu katanya. Pakai aja dulu. Awak pun bingung, pakai dulu ini gimana gitu. Pakai dulu balik lagi atau pakai dulu seterusnya. Kadang-kadang kan ada Bu, orang tua anaknya perlu nikah. Itu tanah di depan rumahnya tuh kosong, itu udah pakai aja dulu katanya. Udah dibangun kawan ke rumahnya, kebetulan anaknya begitu membangun rezekinya lancar, dibangun bertingkat, meninggal ayahnya, status anak itu seperti apa? Dibilang hibah, tidak ada akadnya. Dibilang itu warisan, dibilang itu wasiat, tidak bisa. Kenapa? Karena wasiat tidak boleh untuk ahli jadi itu warisan. Terpaksalah sak bangunannya jadi persoalan itu. Nah itulah dia yang penting untuk kita bahas pada hari ini. Ini contohnya. Ini masih dari sisi definisi. Sedikit-sedikit sudah dipahami. Jadi kalau hibah itu harus ada akadnya. Kalau tidak ada akadnya, tidak bisa. Kita bertransaksi dengan orang harus jelas akadnya. Harus jelas akad. Karena kalau tidak jelas akad, ini yang akan terjadi polemik. Apa yang diberi oleh seseorang, kita harus tahu akadnya seperti apa. Kalau dia tamlik bila iwat, nggak ada embel-embel di belakangnya, itu Tapi kalau ada embel-embel di belakangnya, nanti kau balikkan, pakai dulu. Berarti itu namanya hutang. Halal hayat diberikan sepanjang hidup. Kalau dia sudah meninggal, berubah dia menjadi wasiat. Kalau enggak, ya bagian masuk ahli waris. Tatawu'an ini harus sukarela. Sukarela itu tidak ada pahalanya. Sukarela tidak ada pahala. Kalau yang namanya pahala itu sedekah. Kalau yang ada pahala namanya sedekah. Oke, nah kita lanjut ke pembahasannya. Apa beda hibah, hadiah dan sedekah? Jadi kata dalam kitab Kifayatul Akhyar, ini kitab mazhab Imam Syafi'i, saya tetap membahas konteksnya kita mazhab Syafi'i. Biar Bapak dan Ibu tidak bingung gitu ya. Lintas-lintas mazhab tidak usah, pakai satu mazhab saja Syafi'i. I'lam anna tamlika bi ghairi iwan at-tamahhadu fihi talabus shawab fa huwa sedekah. Pemberian tanpa mengharapkan imbalan, hanya berharap mendapatkan pahala, itulah sedekah. Wa in humila ilal mimliki ikraman wa tawaddudan fa hiya hadiah. Dan jika pemberian itu dengan tujuan menghormati, mengasihi yang diberi, itu namanya hadiah. Sedangkan hibah tidak ada niat menghormati dan tidak ada niat mengasihi. Itulah dia. Jadi kalau sedekah ada harapan pahala. Kalau hadiah semata-mata rasa cinta, rasa sayang. Kalau dia hibah ini nggak ada rasa menghormati, nggak ada rasa mengasihi. Ya udah kasih aja. Gitu. Itulah yang dinamakan hibah. Bisa dipahami, Bu? Oke. Kalau dia nih, Bu, ini saya kasih sama Ibu. Apa ini Ustaz? Kita harus jelas akadnya. Oh, ini namanya hadiah. Sedekah, Bu, sedekah untuk Ibu. Berarti sedekah ada pahala. Betulan Ibu ulang tahun, saya kasihlah hadiah. Ini ya Bu, apa ini Ustaz? Hadiah ulang tahun, berarti niatnya ikroman, mengasihi. Kalau namanya hibah, nggak ada tujuan itu, nggak ada pahala, nggak ada tujuan memuliakan, ya memang senang aja ngasih gitu.
Itulah namanya hibah. Bedanya letaknya di niatnya tadi, di tujuan akhirnya. Kalau pahala, sekali lagi saya katakan, itu namanya sedekah. Kalau tanda sayang, tanda cinta, tanda memuliakan, itu namanya hadiah. Kalau dia hibah, nggak ada apa nothing apa tuh, nggak ya nothing tulus, kayak gitu aja gitu, nggak punya tujuan apa apa gitu. Apa? Yang mana? Iya, memberi itu kalau memuliakan, kalau hadiah saya ngasih sama ibu, kenapa? Karena saya memuliakan ibu, karena saya ngasih sayang ibu. Kalau hibah gimana? Nggak ada. Tujuannya memang kasih aja gitu. Bisa dipahami, Bu? Makanya bedanya gini ya. Ini menarik ini. Kok kayaknya sama Ustaz, tapi beda, Bu. Ya? Nggak ada. Ketika yang diberi tadi mampu memanfaatkannya, baru ada pahalanya untuk kita. Kalau yang ini tadi, ini Bu, ini contoh nih. Ini Ustaz Fahrudin ngasih roti. Pertanyaannya, roti ini dikasih apa tujuannya? Sedekah, berarti karena pahala. Kalau memuliakan karena ibu datang kemari, ini namanya. Kalau masih cuma-cuma, itulah itu. Belum? Oke. Saya enggak menggiring ibu ini jadi sedekah. Saya hanya menggiringnya agar ibu paham apa beda sedekah, apa beda hadiah, apa beda hibah. Oke, nah, bisa dipahami ya Bu. Nah, ini dia gambarannya. Oke Bu, paham? Saya masih bahas masih cerita hibah, sedekah sama hadiah. Hibah lagi kalau sedekah tadi tanya tujuannya ada pahala. Ibu ngasih sama orang miskin itu namanya sedekah. Ibu ngasih sama pasangan karena dia ulang tahun, kasih aja gitu, nggak mikir-mikir, itu namanya hibah. Kalau pakai nafsu hawa, itu dia. Nah, kenapa harus dibedakan Ustaz? Nanti kita bahas selanjutnya Bu. Ibu punya anak perempuan 4. Oke. Kalau ibu sedekah, yang lain misalnya sedekah sama 1 orang, yang dapat pahala ya 1 orang tadi, sedekah ke 1 orang, yang 3 lagi nggak dapat apa-apa. Kalau ibu berikan kepada anak ini, anaknya cuma 1, ini hadiah nak karena dia ulang tahun. Apakah anak ibu empat ibu kasih hadiah? Yang dia lahir di situ aja lah, itulah hadiah. Kalau hibah, sunnah dia untuk rata. Kenapa? Karena cuma-cuma mau dikasih. Gak adil lah ibu punya anak 4 yang mau dikasih 1 lebih banyak dari sedikit. Itulah dalam agama kita. Nah, ini bukan karena ibu perempuan, bukan karena kami sikit sini laki-laki. Makanya dibilang makruh atau khilaful aula, namanya poligami. Karena khawatir nggak bisa nanti hibah barang bagus-bagus. Karena yang ini agak rajin mengurusku, bukan sila dia lebih banyak, makruh. Kalau dia mau ngasih karena bininya 2, bininya 3, nah, harus sama dia. Beda ya Bu. Sampai sini paham nggak? Saya mau cerita kita sebelum lanjut, paham dulu nggak sampai sini gitu? Paham ya? Nah, oke. Kalau hibah dia harus rata. Sunnah untuk dibuat rata. Kalau nggak dibuat rata, Ustaz makruh atau menyalahi utama. Nah, jadi orang poligami nggak sampai sini pahamnya. Mikirnya cuma enaknya, nggak mikir yang ini gitu. Nah, harusnya dipikir sampai ke sini. Oke Bu, paham ya? Sekali lagi saya tanya, udah paham Bu? Baik. Lalu kemudian apa dalil hibah? Jadi dalil hibah itu dengan dalil sedekah, kalau dikata ulama sama.
Sama dengan dalil hadiah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan kau mencapai kebaikan kecuali kau memberikan apa yang kau sukai. Orang sedekah juga yang disukai yang dikasihnya. Orang ngasih hadiah yang disukainya juga. Lalu kemudian orang yang hibah sama juga yang disukainya itu yang dikasihnya. Itu dalil Al-Qur'annya. Dalil hadisnya, dalil hadisnya Rasul mengatakan man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israf wala mas'alah falyaqbalu wala yuraddahu fa innama warizqun saqallahu ilaihi. Ini dalilnya. Jadi kalau ditanya dalil hadisnya, inilah dalil hadis hibah. Siapa yang datang kepada kebaikan dari saudaranya tanpa harapan dan permintaan. Datang dia juga tanpa harapan dan tanpa permintaan, kasih aja. Maka adalah ia menerimanya dan tidak menolaknya. Kalau dikasih jangan ditolak. Sesungguhnya itu rezeki yang dialirkan Allah kepadanya. Itulah namanya rezeki yang tak disangka-sangka. Oke. Itulah namanya rezeki yang gak sangka-sangka. Jadi datang orang samawa tanpa harapan, tanpa berminta. Tanpa harapan, tanpa berminta. Kita boleh menolaknya, nggak boleh, dilarang oleh Nabi. Harus menerima. Kenapa? Karena itulah rezeki yang dialirkan oleh Allah SWT. Kalau kaji tasawufnya, inilah yang disebut rezeki yang tak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Inilah. Awak sering kan, dapat dapat sedekah dari ibu sebelah gitu. Awak anggap itu rezeki min haitsu la yahtasib. Kalau hadis Nabi-nya enggak kenal awak, enggak ada tujuan apa-apa gitu. Enggak ada angin, enggak ada hujan, dikasihnya aja gitu. Nah, itulah dia, tanpa harapan dan tanpa permintaan. Baik. Apa hukum hibah? Hukum hibah adalah sunnah. Kenapa? Karena dia kemungkinan akan menumbuhkan rasa saling cintai. Ya sedekah juga sama, menumbuhkan rasa saling mencintai. Hadiah juga sama. Lalu kemudian apa rukun hibah? Karena dia dianggap sebagai hal yang sunnah, ada rukun. Yang pertama, orang yang memberi, namanya al-wahib. Syaratnya harus kondisinya sehat. Sehat itu berarti bukan orang gila, bukan juga idiot. Idiot masih mungkin juga dikategorikan orang sehat, masih bisa diajak cakap-cakap. Orang gila nggak bisa diajak cakap, kan itu. Kemudian memiliki kewenangan untuk melakukan hibah, mampu dia menghibahkan. Memang ada barangnya. Jangan dia bilang itu kuhibahkan burung merpati yang terbang itu untukmu. Cuma menghibahkan burung merpati yang terbang. Kan gitu kan, nggak punya kewenangan, entah burung-burung siapa yang terbang itu kan gitu. Ada misalnya, ya kalau di jalan-jalan ini mungkin, kalau di komplek perumahan itu kan ada tanah itu kadang-kadang kosong, ditanam orang lah buah mangga, yang nanam pergi karena rumahnya dijual. Pas berada di depan itu, tumbuh pula mangganya tadi. Datang yang depan rumah itu bilang, kuhibahkan ini mangga ini, kan punya dia itu. Nggak bisa dia bilang hibah, orang nggak punya dia kok. Jalan pinggir-pinggir jalan gini kan, nampak ibu ada pohon jambu gitu kan, pohon apa gitu kan. Kuhibahkan ini buat siapa aja yang mau ngambil, kalau bukan punya dia kok. Dia harus punyanya sendiri. Gitu. Jangan pula dia karena rumahnya dekat pinggir sungai kan. Ini semua ikan-ikan yang ada di sini. Nggak bisa, karena bukan punya dia gitu. Harus punya dia baru boleh dibakar. Nah, kemudian bukan anak kecil. Jadi anak kecil nggak bisa. Anak kecil nggak bisa. Kan orang gila, bukan dalam kondisi terpaksa. Nah, kondisi terpaksa itu termasuklah kategori orang yang udah mau meninggal baru dihibahkan. Nah, gitu. Maka dalam kondisi sakit, lalu kemudian dia meninggal, jumhur ulama mengatakan ini masuk sepertiga warisannya. Nah, gini. Ini kan pernah santer itu. Ustadz bilang sepertiga. Kalau misalnya hibah itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Kesalahannya memahami hadis ini. Hadis ini bersumber dari Aisyah. Di belakang itu ada hadisnya itu. Ada Aisyah pernah dapat disampaikan oleh
Abu Bakar, Aisyah, ini adalah menjadi hakmu. Berapa kurma itu ya? 20 ya. Nah, 20 wasak gitu ya, kurma matang. Andai dulu kamu menerimanya, tentu ini jadi milikmu. Karena nggak diterima sama Aisyah, didiamkan aja gitu. Nah, maka sekarang ini menjadi harta waris. Nah, ulama mengambil kesimpulan karena Aisyah ini adalah ahli waris, dia nggak bisa dapat wasiat, maka digabungkanlah dia ke dalam warisan. Andai kata dia tadi bukan ahli waris, itu masuk ke dalam kategori wasiat. Jadi kalau mau hibah secara total, lakukanlah di saat kita sehat. Kondisi seperti ini, sehat-sehat awak, jangan udah diinfus, sudah net tanda apa itu apa namanya oksigen itu, oksigen gitu kan. Atau misalnya pakai saturasi oksigen dari jepit sini kan, nurun aja tiap hari, baru beri jangan dan gitu kan. Karena apa? Karena nanti kesannya itu adalah kondisi terpaksa. Yang kedua, al-mauhub lah, orang yang diberi. Jadi ada orang yang memberi, ada orang yang diberi. Nah, syarat orang yang diberi atau bahasa Arabnya al-mauhublah adalah siapa aja bisa jadi al-mauhublah. Mau ahli waris, non ahli waris boleh. Lalu kemudian yang membedakannya adalah ukuran harta. Kalau dihibahkan kepada anak, itu disyaratkan harus dalam kondisi adil. Makruh kalau dia tidak dilakukan secara adil. Anak ibu A4, wajib 4 ini sama bagiannya. Kalau orang lain boleh aja lebih-lebih. Inilah pentingnya kalau kita punya anak angkat. Awak punya anak angkat. Kalau diurut-urut, dikaji-kaji dalam kajian fikih mawaris, nggak masuk anak angkat. Tapi awak lah, dia pula lah yang kadang luar biasa perhatiannya sama awak. Ini kalau dia nanti apa gitu kan, nggak dapat dia. Hibahkan aja lah. Boleh. Ini yang penting. Jangan, ya wasiat boleh, Ustaz boleh. Cuman bedanya kalau hibah dia diberikan sebelum meninggal. Kalau wasiat setelah dia meninggal, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Ya Bu, nah ini buat kita yang mana tahu punya anak angkat, punya anak susu. Walaupun orang zaman sekarang jarang itu ada yang menyusukan anak orang lain. Anak susu nggak dapat bagian, tapi anak susu itu mahram kita. Ya kan Bu? Anak susu kan mahram kita. Dia nggak dapat bagian, tapi dia mahram kita. Kalau dia bisa ngurus kita, bagus luar biasa. Kenapa? Karena dia seperti anak kita. Nggak dapat dia kalau seandainya kita tapi dia luar biasa perhatian sama kita. Solusinya kalau masih hidup dikasih namanya hibah, kalau sudah mati dikasih namanya wasiat. Kalau mau banyak lebih pula dari 1/3 yang mau dikasih, kasihlah dia di saat ini. Tapi kalau memang standarnya cuma 1/3 aja Ustaz, ya kasih wasiat. Jangan pula udah meninggal baru anak susunya tadi atau apa anak angkatnya nuntut. Aku yang dulu capek ngurusin mama itu katanya. Ke rumah sakit bolak-balik aku yang ngurusnya. Masa aku nggak dapat apa-apa? Ya memang nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hibah kalau dia saat hidup. Yang si punya harta saat hidup, kalau sudah meninggal yang punya itu dia nggak dapat wasiat. Nah, baik. Lalu kemudian saat yang orang yang menerima hibah itu harus orangnya ada. Jangan yang dalam perut. Lejah ni nawak kan gitu. Ini ada anak ni mau lahir ini kan. Nanti anak ni lahir, uhibahkan sama dia. Nggak boleh. Harus betul-betul hidup dia. Kenapa? Karena nanti kenanya di akad. Syaratnya nggak ada. Kan gitu. Nah, baik. Lalu kemudian benda yang dihibahkan harus ada. Namanya al-mauhub.
benda yang dihibahkan. Syaratnya bendanya betul-betul ada, benda yang bisa diperjualbelikan. Itu syarat pertama. Benda yang bisa diperjualbelikan. Jangan benda yang sudah digadai, nggak bisa dijual beli itu. Mama itu kalau bisa nanti itu mama tebus yang di pegadian itu emas tuh, itu mama hibahkan untukmu, nggak digadik. Mana pula bisa? Harus ada barangnya, baru bisa dihibahkan. Lalu kemudian benda yang dihibahkan itu memang milik orang yang memberi hibah. Nah, dan bendanya juga bisa dilihat sama yang dikasih hibah. Kan gini. Ada orang tua. Saya pun nggak apa-apa ya. Punya tanah. Zaman sekarang kan tanah disertifikatkan. Tanahnya luas, udah dibagi rata lah ini antara anak laki-laki dan anak perempuan sama bagiannya. Tapi orang anak-anaknya tadi cuma tanda tangan. Tanahnya enggak tahu. Sertifikatnya pun enggak tahu. Nah, itu jadi masalah. Harus betul-betul tahu dia, ini tanahnya, ini sertifikatnya. Jangan udah nikah. Ini anak mama udah hibahkan, tapi ditahan maknya aja, tahan aja. Ya kalau memang mau dikasih kasih, jangan ditahan-tahan. Ngasih sama anak angkat sama juga. Kalau dikasih jangan ditahan-tahan. Harus nampak sama orang tuh ini tanahnya. Kalau dia tanah betul-betul dikasih patoknya. Karena kalau anaknya 4 kan harus jelas patok. Zaman sekarang kalau nggak dipatok diambil orang, serobot sikit-sikit, coba sikit-sikit. Saya lupa setan apa gitu yang tukang ada kan, ada 10 nama setan. Salah satu setan itu saya lupa. Siapa gitu nama setan itu? Kerjanya adalah nyerobot tanah. Kerja setan itu nyerobot tanah gimana? Alah, sikit aja ambil. Mohon maaf. Ibu nanam bunga di atas paret. Ini paret, depan itu ada sikit. Ibu pakailah itu jalan itu sikit untuk nanam bunga-bunga yang apa itu? Gitu kan? Itu namanya dipengaruhi setan. Saya lupa namanya, ada 10 nama setan itu. Karena nggak perlu berkawan, nggak hafal gitu. Ada setan-setan itu ada 10. Salah satu tugas setan itu begitulah. Awak, iya. Jadi setan itu Bu, ada yang tugasnya gitu. Kita ini kan hobi nanam. Depan awak udah dapat rumah, ini paret kan gitu kan. Masih ada tanah sikit ini sebelum aspal. Biar supaya jangan lewat lihat orang, tanam pohon di sini. Itu selamat pohon itu tumbuh, zolimi. Provokatornya setan. Jadi pelakunya mana? Pelakunya? Yang nanam itulah. Saya lupa, ada 10 Bu. Ada 10 nama setan-setan itu. Beragam-ragam gitu. Yang ngantuk di majelis taklim itu ada nama setannya. Ada yang sedang beruduk ragu-ragu, itu ada nama setannya. Saya enggak hafal lagi karena enggak perlu berkawan kan gitu. Baik. Lalu kemudian ketika akan diambil barangnya tadi, al-mauhubnya, ketika akan diambil barang, betul-betul izin orang yang ngasihnya. Jadi sudah disertifikatkan, ditunjukkan tanahnya, mau diambil sertifikatnya harus betul-betul izin dia. Kalau enggak izin enggak boleh, harus izin yang ngasih. Lalu kemudian ada yang keempat, ijab qabul. Nah, ini yang sering kena di kita. Sering kali nganggap ijab qabul itu biasa-biasa aja. Udah lama, ini nanti kalau aku rumah ini bagian mama aja, kata suami. Dengan bahasa ininya kan, di rumah ini bagian mama aja Leni. Tapi tidak diakatkan. Si istri tidak membilang, ya aku terima. Kata suami, ini rumah ini ku berikan kepadamu. Kan hibah kan? Aku terima rumah ini. Itu namanya ijabnya, ijab kabulnya. Dan itu jadi sah hibahnya. Kalau cuma dibilang, ini mak nanti ini rumahmu ya. Ya, itu aja. Nggak bisa, harus lengkap dia. Aku ini mazhab Syafi'i. Saya cerita mazhab Syafi'i Bu.
Nah, di luar dari mazhab Syafi'i ada yang lain, ada yang model-model udah aman itu katanya. Nah, ini harus ada ijabnya. Nah, harus ada ijab kubulnya. Bagusnya lagi kalau disertai oleh saksi. Ya, kalau disuratkan, kalau zaman sekarang disuratkan, maka bertambah rezeki notaris gara-gara ijab kubul. Jadi, kalau dalam Islam nggak mesti disuratkan, yang penting ada orang menengoknya. Itu penguatnya saja. Inti dasarnya adalah ijab kubul. Nah, kemudian apakah adil menjadi syarat dalam pemberian hibah kepada anak-anak? Iya, adil itu menjadi syarat. Sunnah dia. Sunnah. Tapi kalau udah terjadi, ya itu jadi tetap sah hibahnya, cuman hukumnya makruh. Nah, jadi ini bukan hanya anak. Suami kalau punya istri 2, istri 3 itu harus sama. Nah, kalau Saparudin 3 tapi ceng baru 1 juga kan gitu ya. Baik. Nah, bagaimana jika akad sudah ada akad tapi belum diserah terimakan? Menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak sah. Ini dalilnya. Jadi kalau ibu dibilang nanti sama orang, udah kau serah terimakan, belum diserah terimakan, belum ada ijab kabulnya, itu tidak sah. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ada kisahnya Aisyah, ada kisahnya Umar bin Khattab. Nah, kisahnya Umar bin Khattab. Siapa yang memberi hibah namun dia belum menerimanya sehingga ketika dia mati hartanya menjadi harta warisan. Itulah penjelasan Umar bin Khattab. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih tabelnya Bu. Apa namanya? Ya gambaran bedanya. Kalau dia waris baru boleh dilaksanakan setelah wafat. Kalau hibah akadnya sebelum wafat. Kalau wasiat sebelum akadnya, penjelasannya dilaksanakannya, waktu penyerahannya baru setelah wafat. Nah, waktu penyerahan setelah wafat, kalau hibah sebelum wafat, kalau wasiat setelah wafat. Penerima, kalau warisan penerimanya harus ahli Kalau hibah boleh ahli waris, boleh bukan ahli waris. Kalau wasiat harus yang selain ahli Nilai harta kalau waris udah ketentuan, ada ukurannya, ada aturan paroid. Ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/8, ada 2/3, ada 1/6. Lalu kemudian kalau hibah bebas. Kalau wasiat yang boleh diberi cuman maksimal 1/3. Kalau waris hukum melaksanakannya, hukum memberinya wajib. Jadi kalau dia kalah kali, udahlah kita bagi rata saja, berarti melakukan yang haram. Lawan wajib haram. Kalau hibah hukumnya sunnah. Kalau wasiat hukumnya sunnah. Pelaksanaannya wajib kalau pelaksanaan waris. Pelaksanaan hibah wajib kalau memenuhi rukunnya. Pelaksanaan wasiat juga wajib. Ini gambaran terkait dengan hibah. Mari kita diskusikan bersama sebelum, kalau enggak nanti saya pancing. Ini contohnya dalam kehidupan kita, kasus-kasusnya terkait dengan hibah. Nah, yang sering terjadi di kita. Baik, silakan barangkali ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya kasih contoh yang lain terkait dengan